Keris Sempono Luk 7 dari zaman kuno ini selain memiliki bentuk yang unik, juga memiliki pamor yang sangat luar biasa. Rahayu, nah ini saya lagi main di Sakura Warangan, tempatnya Mas Gusti ya. Jadi biasanya kalau main di sini, jadi selain mewarangi, saya biasanya suka buka-buka keris yang di belakang gitu ya. Dan ini ternyata nemu, jadi salah satu keris yang sangat unik ya, dan sangat jarang saya lihat juga ya. Jadi selain bentuknya, saya pun agak bingung ya. Jadi ini gaya dari mana? Nanti tak tunjukkan, terutama bagian sor-sorannya ya. Dan pamornya pun juga masih bingung juga ya. Saya agak lupa apakah pernah lihat jadi di literatur pamor seperti itu. Tapi nanti mungkin tak cari lagi ya. Jadi kira-kira itu pamor apa ya. Kalau untuk materi ada beberapa istilahnya keris di tangguh-tangguh yang hampir mirip. Tapi apakah itu keris dari tangguh tersebut apa enggak? Nanti akan kita lihat sama-sama. Nah, untuk lebih detailnya ini langsung aja kita lihat ya. Jadi kerisnya seperti apa. Dan ini adalah detail warongkonya ya. Ini memakai gaya-gayaman Surakarta atau gayaman Sulu ya. Dan ini masih pakai warongko yang lama ya, yang sederhana ya. Jadi tanpa pendok ataupun hiasan yang lain. Dan ini adalah detail bilahnya. Kalau kita perhatikan posisi besinya itu agak ke tengah ya, seperti keris-keris daerah Jawa Baratan ya. Tapi untuk looknya, kalau daerah Jawa Barat biasanya looknya kembo banget. Tapi ini nggak terlalu kembo ya. Kembo tapi nggak terlalu kembo lah, masih kayak kembonya keris-keris Tuban ataupun keris-keris Belambangan ya. Memang di era dulu ada banyak ya empu yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Makanya kadang-kadang kita menemukan keris dengan ciri yang tidak murni di satu daerah ya. Tapi ini kalau kita lihat kayak Belambangannya dan materi itu seperti keris-keris dari Pajajaran ya, daerah Pajajaran. Yang jelas ini sebelum era Mataram Islam ya. Dan kalau kita perhatikan untuk pamornya, nah ini yang istimewa ya, ini pamor tempaan lama ya. Dan ini memang agak membingungkan saya sendiri, makanya saya sempat tanya ke beberapa teman ya. Dan memang untuk pamornya sendiri itu ada beberapa penyebutan ya, bahkan ada bilang kayak Nogorangsang. Kalau Nogorangsang kemungkinan bukan ya, Nogorangsang itu kayak belarak yang terbalik arahnya ya. Ada yang bilang kayak tumpal keli, terus simbar-simbar, manggar, dan lain-lain. Nah, kalau di literatur itu ada beberapa pamor ya. Itu yang pertama kayak tumpal keli, terus ada parisawuli, terus ada manggar, dan yang terakhir yang agak mirip itu adalah simbar-simbar ya. Dan memang beberapa di antara teman-teman memang di antara pamor-pamor ini ya nyebutnya untuk pamor keris tadi ya. Kalau saya pribadi saya sepertinya yang mirip yang paling kanan itu ya. Dan mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Marmo dipun ngati-ati, urip keh rencana niro, sambikolo dan kaliling. Maka hendaklah hati-hati, hidup banyak rintangannya, bahaya hendaknya diketahui.